إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin rahimakumullah, Gaza masih berdarah dan jangan pernah sedikit pun meninggalkan mereka. Salah satu hak terpenting dalam persaudaraan Islam adalah dukungan saudara terhadap saudara yang lainnya ketika dia berdiri di sisi saudaranya untuk membelanya, apalagi penderitaan yang saat ini dialami oleh saudara-saudara muslim kita di Palestina bukan karena masalah pribadi atau bahkan kepentingan politik, akan tetapi penderitaan yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kita karena mereka sedang memperjuangkan kehormatannya, karena mereka sedang membela agamanya, karena mereka sedang membela kehormatan kaum muslimin. Dan tentu penting bagi kita untuk tidak melakukan pengkhianatan sedikit pun terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina. Bahkan Nabi SAW ketika beliau menyebutkan dalam sabdanya, seorang muslim itu tidak boleh mengkhianati saudaranya, seorang muslim itu tidak boleh menzalimi saudaranya. Siapapun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa seorang muslim yang sengaja abai terhadap saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ikut abai terhadapnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, wa inistansarakum fid dini fa'alaikumun nasr. Dan jika mereka memintamu untuk membela dalam urusan agama, maka wajib bagimu untuk memberikan pertolongan terhadap mereka. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan di dalam sabdanya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai dan menyayangi ibarat satu tubuh. Jika salah satu organ tubuh itu ada yang merasakan sakit, tentu tubuh yang lainnya akan merasakan hal yang sama. Jika penderitaan yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kita, rasa sakit yang saat ini dialami oleh saudara-saudara muslim kita di Palestina, tentu perasaan itu akan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bahkan menegaskan kepada kita bahwasanya persaudaraan Islam itu bukan hanya sekedar slogan saja, bukan hanya sekedar ucapan yang keluar melalui lisan kita, akan tetapi persaudaraan Islam itu ketika kita siap menanggung resikonya sama-sama. Ketika kita siap bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, bahkan menolong mereka, mendukung mereka saat dalam keadaan sesulit apapun, saat mereka sedang tertindas. Dan tentu pertolongan seperti ini jamaah sekalian dapat kita lakukan dengan berbagai cara untuk mendukung mereka. Berbicara dengan lantang seolah-olah kita sedang berusaha untuk menghilangkan penderitaan yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Mengkhianati saudara muslim kita, meninggalkan mereka, dan saat mereka sedang membutuhkan kita adalah sungguh dosa yang sangat besar.
Tidak ada seorang pun yang ketika dia meninggalkan saudaranya, di tempat yang pada saat itu tempat kesuciannya sedang dilanggar, kehormatannya sedang direndahkan, melainkan ketika mereka mengharapkan pertolongan Allah, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Tetapi sebaliknya, ketika kita sedang berjuang membersamai mereka, dan tentu Allah Subhanahu wa taala akan ikut membalas setiap kebaikan yang kita keluarkan. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Gaza masih berdarah. Masjidil Aqsa masih tertawan dalam penjajahan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Bahkan hari ini para penjajah yang selalu mengumumkan perang yang telah menduduki perbatasan Rafah. Anak bayi yang tergolek lemah, sekujur tubuhnya yang saat itu penuh luka, nafasnya tinggal satu-satu. Ayahnya telah wafat, ibunya telah tiada. Bahkan hari ini beribu bayi seperti terkulai di tenda-tenda pengungsian. Rumah-rumah sakit telah dihabiskan. Bahkan setiap serangan penjajah Yahudi Zionis terjadi di perbatasan Rafah seketika dibombardir. 1,5 juta manusia tak tahu lagi mereka hendak mengungsi kemana. Semua bangunan dibombardir. Tak peduli itu masjid, gereja, rumah sakit, tempat tinggal, sarana umum sekalipun, bahkan semuanya dihancurkan oleh Yahudi laknatullah alaih. Tak tersisa sejumput kemanusiaan pun. Tidaklah kita dengar jamaah sekalian suara bayi-bayi yang saat ini sedang merintih kesakitan. Tidaklah kita dengar suara bayi-bayi itu. Tidaklah kita melihat wajah mereka yang penuh luka dan mereka memanggil kita semua. Di mana 2 miliar kaum muslimin yang saat ini ada? Apa kontribusi kita terhadap untuk membersamai perjuangan mereka dan menjadi bagian dari langkah pengkhianatan saudara-saudara kita di sana? Jika kita tidak merasakan sakit ketika kita melihat penderitaan mereka, saat kita tidak terusik sama sekali melihat kezaliman yang mereka alami, saat empati kita telah mati, ketidakberdayaan kita membuat kita seolah-olah tidak peduli, dan ini bentuk pengkhianatan kita bagi mereka. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjatuh dalam bentuk pengkhianatan itu, maka penting bagi kita untuk memotivasi diri kita berusaha menolong saudara-saudara kita, bukan karena kita melihat penderitaan mereka, bukan karena kita kasihan dengan mereka, tapi kita memberikan pertolongan atas landasan keimanan yang ada di dalam hati kita, atas landasan keimanan yang kita miliki. Persoalan yang dialami sekarang ini persoalan soal akidah. Tanah yang diserang itu tanah suci kaum muslimin. Masjidil Aqsa atau bahkan kota-kota di sekitarnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh saat ini masih ada di medan perang dengan melakukan kezalimannya membabi buta. Wajib bagi kita untuk melawan jamaah sekalian. Wajib bagi kita untuk menghentikan kezaliman itu dengan semua cara yang kita miliki, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan semua kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan hendaknya kita sadar bahwa saudara kita yang sejatinya sedang bertahan di sana, mereka mewakili kita semua. Mereka mewakili kita semua mempertahankan tanah suci kaum muslimin. Mereka mewakili kita semua untuk mempertahankan keutuhan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghsu wa lam yuhaddithu nafsahu bih." Siapa yang mati dalam keadaan dia belum pernah berjihad sedikit pun, atau dia tidak memiliki niat sama sekali untuk berjihad, mata ala sya'bati min nifaq, maka ini salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Ketika dia tidak punya keinginan sedikit pun untuk berjihad, atau tidak ada niat sedikit pun di dalam hatinya untuk berjihad mempertahankan agama Allah, untuk berjihad memperjuangkan saudaranya, maka ini sungguh tanda-tanda kemunafikan. Kita memiliki perjuangan itu jamaah sekalian. Kita bisa berjuang untuk mereka. Teruslah bersuara, teruslah berjuang, teruslah berdoa, dan jangan pernah ada perasaan putus asa sekalipun terhadap pertolongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terhadap pertolongan yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin. Hari ini, di hari yang mulia ini, saatnya kita bersuara. Hari ini kita bergerak. Hari ini kita berbuat sesuatu. Ingatlah Palestina.
Kenanglah Al-Quds, bayangkanlah Al-Aqsa. Setialah untuk Gaza dan para pemudanya yang tangannya rela untuk meneteskan darah penuh asa, mengepal batu, menggenggam Muqawwa, tapaknya merah darah perlawanan. Jiwa mereka yang seolah-olah tak sudi terjajah, yang dadanya berdegup nafas kalam ilahi. Percayalah saudara, sejumput hatimu untuk mereka akan sucikan jiwa dari nista dosa. Palestina merdeka itu harga mati. Al-Aqsa menanti kita semua. Gaza telah bersimpah darahnya para syuhada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسول الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على محمد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجمعة. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua yang singkat ini, izinkan kami untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk memperbanyak dua buah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari memperbanyak doa kita kepada Allah secara khusus untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Karena telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari Jumat terdapat satu waktu yang singkat dan tidaklah seorang muslim ketika mereka memanjatkan doa kepada Allah dan pasti doanya akan diijabah. Yang kedua, mari memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء يا عزيز يا قهار يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة